Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang definisi sosialisasi, tahap-tahap sosialisasi, dan agen-agen sosialisasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah definisi sosialisasi. Istilah sosialisasi ini sering kita dengar dan sering kita artikan sebagai suatu kegiatan penyuluhan atau suatu kegiatan yang mengajarkan kita mengenal sesuatu. Jadi ini kadang diartikan sempit. Ini tidak salah, juga benar, tetapi sebenarnya pengertian makna dari istilah sosialisasi itu tidak hanya sesempit ini. Sosialisasi dari sisi luasnya itu adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan, bagaimana seorang individu itu bisa diajarkan peran-peran yang harus dijalankannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, guna lebih memahami mengenai definisi sosialisasi, kita coba lihat referensi menurut para ahli sosiologi, yakni Peter L. Berger, kemudian Robert M. Setlawan, dan Horton dan Hahn. Peter L. Berger menjelaskan bahwa sosialisasi itu proses dalam mana seorang anak belajar menjadi seseorang yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang dipelajari dalam sosialisasi ini adalah peran-peran, sehingga teori sosialisasi adalah teori mengenai peran, role theory. Robert M. Setlawan, sosialisasi adalah proses mempelajari nilai, norma, peran, dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Horton dan Hahn, sosialisasi adalah suatu proses yang terjadi ketika seorang individu menghayati nilai-nilai dan norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga terbentuklah kepribadiannya. Jadi sosialisasi di sini dapat kita pahami bahwa ini adalah sebuah proses belajar kita sebagai individu sepanjang hayat kita, mulai dari kita lahir hingga kita meninggal kelak. Jadi kita belajar mengenai nilai, norma, peranan-peranan yang mesti kita jalankan dan mesti kita pahami agar dapat berpartisipasi dan diterima di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Yang pertama itu adalah, yang kedua adalah tahap-tahap sosialisasi. Jadi menurut George Herbert Mead, tahap sosialisasi itu dimulai oleh tahap preparatory stage. Tahap ini, seorang manusia yang lahir di dunia, yang menjadi anak dari orang tua mereka, dilatih untuk mengenal keadaan yang terdapat di dunia. Pada tahap ini seorang anak sudah mulai mencoba meniru peran orang dewasa atau peran yang dijalankan oleh orang tuanya meskipun belum sempurna. Contohnya dalam tahap ini adalah tahap persiapan, itu artinya anak baru belajar berjalan, kemudian belajar mengenal bahasa, belajar berbicara. Jadi pada tahap ini kita sebagai anak, sebagai individu itu baru belajar untuk mengenal dunia. Nah, kira-kira usia anak pada tahap preparatory stage ini adalah dapat kita tafsirkan yakni mulai usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah tahap play stage atau tahap meniru, di mana seorang anak mulai melihat peran yang dijalankan oleh orang tuanya dan kemudian ia meniru peran tersebut. Tetapi ia belum mengetahui maksud dan tujuannya, mengapa ia meniru peran tersebut. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki meniru peran yang dijalankan oleh bapaknya, yaitu menyetir mobil. Jadi kadang kita lihat anak laki-laki ambil juga piring, kemudian menganggapnya sebagai setir mobil, itu berarti namanya tahap play stage.
Contoh lainnya, anak melihat di televisi ada pertandingan sepak bola, dia di luar juga belajar menendang bola. Ataukah dia berlari kencang layaknya seorang atlet. Gitu. Jadi anak sedang belajar meniru peran-peran orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah tahap game stage atau tahap siap bertindak. Jadi tahap ini seorang anak menirukan peran orang tuanya dan sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit maksud, makna serta tujuannya. Serta ia sudah mulai mengurangi sedikit demi sedikit peran tersebut. Kemudian seorang anak tersebut mulai bertindak pelan-pelan untuk siap menggantikan peran yang dijalankan oleh orang tuanya dan dimainkan dengan penuh kesadaran. Jadi maksudnya di sini adalah anak sudah mulai tahu game dari sesuatu, tahu permainan, sudah mulai tahu tentang aturan, bahwa ada peran yang selain peran yang dia jalankan. Jadi maksudnya seperti kayak tadi belajar menendang bola, di tahap game stage ini anak sudah belajar bermain sepak bola. Dia sudah tahu bahwa ada teman satu timnya, kemudian ada lawannya, dan juga bahkan sudah mengenal adanya aturan permainan serta wasit. Jadi tadi di tahap game stage, mungkin di play stage, mungkin usia anak ini antara 3 sampai 5 tahun. Kemudian di tahap game stage ini mulai dari usia 5 sampai 10 tahun. Jadi anak sedang pintar-pintarnya, semangatnya untuk bermain dengan teman-temannya. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap kedewasaan atau tahap generalized stage. Jadi tahap ini seorang anak mulai tumbuh dewasa dan telah mampu meniru peran-peran dan menjalankan dengan peran tersebut dengan penuh kesadaran luas, serta mampu mengenal lebih luas kedudukan masyarakat setempat. Jadi tahap ini adalah tahap anak sudah mulai dewasa, yakni sudah bisa memahami peran orang-orang di sekitarnya secara luas. Kemudian dia juga sudah bisa membawa diri, menempatkan diri hidup di lingkungan masyarakat dengan penuh kesadaran. Jadi di sini mungkin kita perkirakan usia anak itu mulai dari 11 tahun sampai dengan dewasa. Oke, jadi inilah 4 tahap sosialisasi menurut George Herbert Mead. Kemudian yang terakhir adalah agen dari sosialisasi. Nah, jadi tadi kita pahami sosialisasi adalah proses belajar. Siapa yang mengajarkan kita tentang nilai dan norma, aturan, tentang peran-peran yang mesti kita jalankan di masyarakat, yakni adalah yang pertama itu tentunya adalah keluarga. Jadi keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama yang mengajarkan kita tentang apa yang baik, yang pantas, tentang apa yang benar dan tidak boleh untuk dilakukan. Jadi keluarga di sini ada 2, yakni nuclear family atau keluarga inti. Keluarga inti itu adalah ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal bersama-sama di suatu rumah. Kalau yang kedua itu namanya extended family, yakni keluarga luas. Keluarga luas itu keluarga yang seperti kakek, nenek, paman, bibi yang berada di dekat keluarga inti. Jadi keluarga ini merupakan agen sosialisasi karena menurut Gertrude Jaeger, peranan para agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarga, terutama orang tuanya sendiri. Jadi agen inilah yang paling awal mendidik kita dan sangat berperan dalam membentuk kita punya kepribadian. Yang kedua adalah
teman pergaulan atau teman sebaya. Jadi atau teman bermain. Jadi disinilah kita mampu bepergian keluar rumah, kemudian teman bermain ini juga adalah kelompok yang bersifat rekreatif bagi individu, karena dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi. Puncak pengaruhnya itu adalah pada masa remaja, di mana kelompok bermain ini atau teman sebaya ini lebih banyak berperan dalam bentuk kepribadian setelah keluarga. Kemudian yang ketiga adalah lembaga pendidikan formal, yakni sekolah. Menurut Drieben, dalam lembaga pendidikan formal, seorang belajar membaca keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Aspek-aspek lain kita pelajari dari lembaga agen ini adalah mengenai aturan-aturan serta mengenai pembentukan sikap kemandirian, prestasi, dan berbagai keterampilan lainnya. Kemudian agen yang berikutnya adalah media massa, dan sekarang lebih maraknya itu adalah media sosial. Jadi media juga berperan dalam mendidik kita sebagai individu, mengajarkan berbagai hal, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi kalau dulu yang marak itu adalah televisi, sangat berpengaruh terhadap kecakapan hidup seseorang. Sekarang malah media sosial. Jadi media sosial ini dengan kecanggihannya sekarang, kemudahannya, itu banyak mempengaruhi karakter dan kepribadian kita. Baik, saya kira demikian penjelasan mengenai definisi, tahap-tahap, dan agen dari sosialisasi. Semoga kita semua dapat memahaminya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.